Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan akuntansi perpajakan. Yang pertama yaitu data ekuitas PT Prima per 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut yang ada di bawah. Yang ditanyakan yaitu yang pertama, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Dan yang kedua, buatlah jurnal penutup terkait dividen dan laba neto. Dan yang ketiga, buatlah laporan perubahan ekuitas. Dan yang keempat, susunlah bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan per 3 Desember 2011. Dan yang terakhir, hitunglah jumlah dividen dan dividen per lembar untuk saham preferen dan saham biasa. Yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat transaksi. Pada tahun 2010 bulan Januari tanggal 10, kas atau bank berada di debit dan disagio saham preferen 300 kali $150 dikurangi 31.500 itu berada di debit, jumlahnya yaitu 13.500.000, dan saham preferen berada di kredit, jumlahnya yaitu 31.500.000, dan saham biasa yang terdiri 1.000 dikali $105 itu berada di kredit, jumlahnya yaitu 105, dan agio saham biasa 105 dikurangi $80 dikali 1.000 berada di kredit, yaitu $25 juta. Dan pada bulan Februari tanggal 5, biaya pengacara berada di debit yaitu 48 juta, dan saham biasa berada di kredit yaitu 44 juta. Dan pada bulan Maret tanggal 20 mengalami peralatan itu berada di kredit yang terdiri dari 51 berada di debit yang terdiri dari 51.750, dan ya ada 4 akun. Dan pada April tanggal 15 itu ada 3 akun. Yang pertama yaitu saham berada di debit 330.350.000, dan diagio berada di debit yaitu 77.850.000, dan kas bank berada di kredit yaitu 415.200.000. Dan pada bulan Mei tidak di jurnal. Dan bulan Juni tanggal 25 akunnya yaitu terdiri dari 3, yaitu yang pertama yaitu saham treasury yang berada di debit yaitu 30 juta, dan yang diagio saham berada di debit juga yaitu 50 juta, dan kas berada di kredit yaitu 80 juta. Dan pada bulan Juli ada 3 akun. Yang pertama yaitu kas berada di debit yaitu 136, dan agio saham berada di kredit yaitu 6 juta dolar, dan saham treasury berada di kredit yaitu 130 juta. Pada bulan Agustus tanggal 18 ya ada terdiri dari 3 akun. Yang pertama kas berada di debit yaitu 20 juta, dan diagio saham berada di debit juga yaitu 32 juta, dan saham treasury berada di kredit yaitu 52 juta. Dan pada bulan September tanggal 28 ada 5 akun. Yang pertama yaitu kas berada di debit yaitu 34, dan disagio saham preferen berada di debit juga yaitu 30.800.000, dan yang diagio saham biasa berada di debit juga yaitu 14 juta.
dan saham preferen dan saham preferen berada di kredit yaitu 29.200 juta 29.200.000 dan saham biasa berada di kredit yaitu 50 juta. Dan pada bulan Oktober tanggal 23 dividen tunai berada di debit yaitu 244 juta dan dividen saham biasa berada di kredit juga di debit yaitu 517.755 dan utang dividen berada di kredit yaitu 76.61.755 dan November pada bulan November tanggal 13 tidak di jurnal dan Desember pada tanggal 3 utang dividen berada di debit yaitu 761.755 dan kas pada tanggal 3 ya, kas berada di kredit yaitu 761.755.000 dan pada tanggal 27 Desember akumulasi penyusutan berada di debit yaitu 2 juta dan beban penyusutan yaitu 2 juta berada di kredit dan pada tanggal 31 Desember laba bersih berada di debit 450 juta dan laba kredit dan laba ditahan berada di kredit yaitu 450 juta. Saham biasa yaitu nilai awal 50 juta, jual pada 10 Januari 1 juta, terbit pada 5 Februari 550.000 dan terbit 20 Maret 350 dan totalnya yaitu 51.900 dan pada tanggal 15 April membeli yaitu 5,190, beli pada 25 Juni 1 juta beli juga dan jual pada 8 Juli yaitu 2 juta dan jual 18 Agustus 800 dan jual 20 September yaitu 800, totalnya yaitu 49,310 dan saham preferen nilai awal 30 juta, jual pada tanggal 10 Januari yaitu 300 dan terbit pada tanggal 5 Februari 150 dan totalnya yaitu 30.450, jual pada 28 September 400 dan totalnya yaitu 30.850 dan saham Treasure Vivo ada di gambar. Jurnal penutup pada tanggal 31/2010 akun yaitu ikhtisar laba rugi berada di debit yaitu 450 juta dan laba bersih pada di kredit yaitu 450 juta dan Desember tanggal 31 juga laba ditahan senilai 761.750 berada di debit dan dividennya yaitu berada di kredit yaitu 361.755 dan laporan perubahan ekuitas ya berada di gambar dan yang terakhir yaitu bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan per 30 Desember. Saham biasa ekuitasnya yaitu 464.640.000 dan saham preferen yaitu 7.500.000 dan saldo laba rugi 335.150.000. Total ekuitas yaitu 11.804,845. Dan jurnal yang terakhir yaitu jumlah dividen dan dividen per lembar untuk saham preferen dan saham biasa. Dividen per lembar saham biasa yang dibayar ke pemegang saham biasa atau saham
biasa yang beredar, yaitu 17,75755 atau 49,310 sama dengan 10,5. Dan dividen per lembar saham preferen yang dibayar ke pemegang saham preferen atau saham preferen yang beredar, yaitu 244 juta atau 30.850 sama dengan 7,92. Dan soal yang kedua, yaitu PT Susu adalah pengusahaan kena pajak PKP, mempunyai data sebagai berikut. Masa pajak Juli 2011 terdapat PPN lebih bayar yaitu 60 juta dan belum dikompensasikan dan diminta restitusinya. Sedangkan untuk masa pajak Agustus 2011 terdapat PPN keluaran 180 juta, sedangkan PPN masukan 100 juta. Buatlah ayat jurnal penutup untuk PT Susu untuk bulan Agustus 2011. Yaitu ayat jurnal penutup PPN Agustus 2011, yaitu PPN keluaran berada di debit yaitu 180 juta, PPN masukan berada di kredit yaitu 100 juta, dan utang PPN berada di kredit juga yaitu 80 juta. Pada Juli 2011 terdapat PPM lebih bayar 60 juta yang sudah diminta restitusinya atau ganti rugi. Dicatat di neraca aktiva dengan akun piutang pajak karena tidak bisa digabung di jurnal penutup atau beda objek antara utang dan restitusi. Dan soal yang terakhir, yaitu Sinta status kawin belum mempunyai anak atau dalam kurung K atau kosong adalah penerima upah harian yang dibayarkan secara harian pada PT Mujur. Pada bulan Oktober 2011, Sinta bekerja pada PT Mujur selama 16 hari. Kerja dengan penerimaan upah sebesar 75.000 setiap harinya. Hitung PPh 2001 yang harus dipotong PT Mujur atas pembayaran upah harian yang dibayarkan secara harian kepada Sinta dalam bulan Oktober tersebut. Status kawin belum punya anak atau K kosong. Gaji per hari 75.000. Jumlah hari bekerja di Oktober 16 hari. Jenis penerimaan upah harian bukan bulanan. Menurut aturan pajak PPh 21 harian untuk harian jika upah 450 tidak dipotong pajak alias PPh kosong. Sekian, terima kasih.